Ya, jadi Tuhan, daripada aku jatuh terus gitu kan di dalam dosa, tolong kasih aku suami. 11 tahun Tuhan nggak jawab. Sampai Tuhan di mana sih gitu? Kok aku nggak dikasih jodoh? Mau nikah gagal gitu, mau nikah gagal. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung beribadah. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan tak kunjung berubah tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan mental tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Kak Laura Nick. Shalom Kak. Shalom. Kak Laura Nick dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Ya, betul. Dan di usia yang cukup muda, sekitar 12 tahun, Kak Laura Nick pernah dilecehkan oleh abang sendiri. Iya, benar Pak. Ini bagaimana ceritanya Kak? Saat itu ibu saya mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia. Kakak saya yang perempuan menghubungi abang saya yang ada di Jakarta. Datang menghibur kami yang ada di desa, tetapi saya tidak menyangka kakak saya melakukan pelecehan tersebut kepada saya. Oh, oke. Ya, saya terpukul sekali dengan yang sudah dia lakukan, tapi saya juga nggak berani untuk bicara atau ngadu sama ayah saya karena ayah saya baru saja kehilangan ibu. Jadi dipendem. Ya, saya memutuskan untuk diam karena takut serba salah, takut hanya itu yang saya rasakan. Oke, dan itu berulang kali? Ya, sampai satu malam saat papa saya ada, saya kunci pintu kamar saya. Di situ dia mengetuk pintu kamar saya dengan keras. Saya berani karena papa saya sedang ada di rumah. Oh, oke. Keesokan harinya papa saya bilang, ada apa ini? Tapi saya tetap nggak berani bicara. Saya takut abang saya dipukul dan segala macam lah gitu. Saya takut gitu kan. Yeah. Akhirnya papa menyuruh saya untuk udah kamu kerja aja di kota ya gitu. Setelah saya pergi ke kota kerja. Ke kota kerja? Ya. Loh, kan masih 12 tahun ya Kak? Iya, tapi saya badannya besar Pak. Saya bongsor. Jadi walaupun saya umur 12-13, saya seperti umur 21 tahun. Badan saya besar tinggi. Loh, disuruh kerja emang nggak sekolah? Saat itu saya baru saja lulus dari sekolah dasar. Tapi karena badan saya yang besar, saya diterima kerja karena dikiranya sudah besar. Dan saya merahasiakan usia saya yang sebenarnya. Oke. Kenapa nggak lanjut SMP? Papa saya selalu bilang, anak perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi. Ujung-ujungnya di dapur. Itu yang membuat saya sedih sebenarnya. Kecewa juga sama papa gitu ya. Dan saya juga kalau melihat teman-teman saya sekolah itu saya iri banget gitu. Kenapa saya nggak sekolah, di rumah aja gitu, seperti itu. Jadi ketika saya bekerja,
bos saya itu kan saya curhat lah, namanya bos saya anggap orang tua, saya percayakan, saya ceritakan, tapi justru dia mengkhianati saya, malah mencari keuntungan dengan menjual saya gitu. Ya. Menjual ini maksud menjual seperti apa, Kak? Ya, saya dikasih minuman, disuruh pergi ke hotel seperti itu, saya nurut aja, saya nggak ngerti. Ternyata seperti yang dilakukan abang saya lagi. Setelah saya sadar, saya pikir dong, daripada saya dimanfaatkan orang seperti ini, kenapa saya nggak cari uang aja? Kan saya miskin gitu kan. Mungkin dengan cara seperti ini saya bisa kaya gitu, pikiran saya waktu itu. Ya udah, akhirnya saya masuk ke tempat lokalisasi tersebut, saya kerja, tapi nggak lama saya ketemu satu pria yang menikahi saya. Akhirnya saya ikut pria itu ke kota lain. Oh, jadi ini kakak ceritanya menjadi pekerja malam. Ya. PSK Ya, seperti tapi itu. tidak sampai 1 tahun, saya bertemu dengan pria yang menikahi saya. Pelanggan juga? Iya. Kok bisa ada cinta? Saya nggak cinta, cuman pria itu yang jatuh cinta sama saya. Dan kalau orang respon? Ya mau tidak mau, karena dia paksa, saya respon aja lah, daripada saya ada di tempat seperti itu, mungkin lebih baik jadi istri kan. Oke, dan nikah? Ya, kami menikah, tapi menikah siri. Oke, dan punya keturunan? Tidak. Karena KDRT saya melarikan diri ke kota lain, saya tidak berani pulang ke rumah karena saya takut keluarga saya nanti dianiaya sama keluarganya dia kan. Ya, jadi saya daripada papa saya kenapa-kenapa, mending saya lari ke kota lain mencari kehidupan yang baru, karena jujur saya menyesal kenapa saya pernah ada di keluarga seperti ini gitu. Dan saya juga takut pulang. Takut ketemu kakak saya, takut dilecehkan lagi, mending saya kabur aja, hidup sendiri sudah, seperti itu. Oke, dan waktu kakak kabur ke kota lain cari pekerjaan baru? Ya, saya mencari pekerjaan baru, tapi saya bingung saya mau kerja apa, sedangkan lulus baru sekolah dasar. Mau jadi pembantu saya nggak bisa masak, saya masih sangat kecil, jaga toko, bagaimana. Akhirnya ketemu teman-teman, mereka memberikan saya narkoba, bekerja di sebuah diskotik, di klub malam, seperti itu. Ya cuman cara itu yang gampang mencari uang. Jadi ya pekerjaan itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Jadi waktu kakak di lokalisasi itu berarti di bawah umur ya? Ya, masih di bawah umur. 14-15 berarti ya? Ya, sekitar itu. Dan ya nggak ketahuan ya, karena memang dari segi badan kakak besar seperti itu ya? Oke, akhirnya kerja apa? Saya masih kerja di diskotik, di klub malam, seperti itu. Berarti ini sebenarnya pekerjaan yang sama seperti di lokalisasi? Ya, sama. Cuman lebih mewah aja. Iya, Kalau artinya di desa saya kan itu tempat yang seperti, ya seperti itulah. Ya. Saat saya pindah lari dari suami tadi, itu tempatnya lebih mewah. Ya. Perbatasan antara Indonesia dan luar negeri. Di situ saya mulai merasa hidup saya lebih enak gitu. Tapi justru di saat hidup saya mewah itu, saya menemukan sesuatu yang justru saya bingung gitu. Maksudnya apapun yang saya mau saya bisa beli, tapi hati saya tetap, saya merasa kosong gitu. Ya. Disitulah kakak awal mulanya mulai kenal dengan obat-obatan. Iya. Oke. Dan apa yang terjadi dengan kekosongan yang kakak rasakan pada saat itu? Saya bingung aja Pak. Jadi sebagai manusia kan, saya pikir ketika kaya, ketika punya uang banyak, apa aja yang bisa dibeli gitu kan. Laki-laki yang ganteng seperti apapun bisa saya bayar pakai uang. Saya pikir itu bisa membuat saya happy, bahagia gitu. Ternyata enggak. Ada sesuatu yang saya cari, tapi saya nggak ngerti itu apa gitu. Oke. Bertahun-tahun saya berpikir apa sih sebenarnya membuat saya bahagia gitu. Jadi nggak bahagia dengan apa yang kakak miliki pada saat itu? Saya hidupnya enak, banyak uang, tapi saya tetap nggak bahagia. Tetap ada sesuatu yang kosong. Oke. Apakah kakak ketemu lagi dengan laki-laki yang baru di kota tersebut? Ya, saya bertemu dengan laki-laki yang baru yang menawarkan saya menjadi simpanannya, dan saya terima karena ya saya memang membutuhkan kehidupan yang lebih nyaman lagi. Saya terima, dan dari dia saya memiliki 2 anak. 2 anak tersebut dari laki-laki itu ya? Tidak. Jadi saat saya hamil anak pertama, itu kan bukan dari dia. Dia mau tolong saya. Katanya, kamu butuh uang banyak,
jadi saya tolong kamu, ayo hidup sama saya. Jadi dia simpan saya, jadi istri simpanan. Oh, oke. Simpanan berarti dia udah punya istri. Awalnya dia bohong sih, awalnya dia nggak bilang kalau dia punya 3 istri gitu, saya yang keempat. Awalnya dia cuma bilang 1. Setelah beberapa bulan dia baru bilang saya yang keempat, seperti itu. Dan kalau orang nggak masalah karena kan udah tahu dari awal simpanan gitu ya. Awalnya saya setia, jadi saya nggak setia. Oke. Saya nggak mau lagi setia karena saya pikir kamu bohongin saya, kenapa saya harus nungguin kamu aja gitu. Akhirnya ya di situ saya mulai freelance aja gitu. Saya pulang ke rumah tapi saya tetap cari uang lagi gitu. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dia meninggal. Dan saya berpikir saya harus meninggalkan kota itu karena mata pencarian saya berhenti, dan kalau dia meninggalkan berarti mata pencarian saya stop. Iya. Stop kan. Akhirnya ya udah saya memutuskan untuk pergi ke kota lain. Saya selalu lari dari kenyataan karena saya mental saya buruk ya, maksudnya saya punya mental yang sangat buruk mungkin karena masa lalu saya. Jadi saya selalu berganti nama, saya selalu ingin menjadi kepribadian yang baru dan selalu ingin memperbaiki diri di kota yang baru. Supaya nggak ada yang kenal saya. Supaya saya bisa membangun kepribadian yang baru lah gitu. Maksudnya jangan sampai ada yang tahu gitu ya, saya seperti ini, namanya saya ganti semua gitu. Saya bolak-balik ke kota yang saya tinggalkan hanya untuk melihat anak-anak saya, seperti itu. Tapi satu malam saya benar-benar lelah gitu. Saya capek dengan kehidupan saya yang seperti ini gitu. Uang banyak, saya menjadi perempuan malam kelas 1 di kota besar itu. Saya terkenal paling cantik, paling semua itu saya selalu mendapatkan yang terbaik gitu ya. Tapi selalu ada kekosongan. Saya bingung, ini apa sih gitu ya di dalam hati saya itu yang membuat saya cari sesuatu tapi saya nggak tahu ini apa yang saya cari gitu. Terus saya teringat dengan kepercayaan saya lama, kalau lagi pusing beribadah gitu kan. Akhirnya ya udah saya lakukan ibadah itu, tapi ternyata malah tambah pusing gitu. Akhirnya katanya ibadah itu bikin tenang, tapi kok bikin pusing, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya duduk diem, saya dengar ada suara orang bilang, nggak tahu itu suara siapa ya, cuman bilang ampuni kakakmu gitu. Padahal saya tuh karena udah terjadi belasan tahun dan saat itu usia saya 21 tahun, saya udah lupa. Kejadian itu saya udah lupakan gitu loh. Udahlah gitu, udah lama banget gitu, ngapain sekarang hidup saya udah baru dan saya pakai nama baru dan nggak ada yang kenal saya kan di kota ini gitu. Tapi kenapa suara ini sangat lembut dan bilang ampuni kakakmu. Tapi ya udahlah, saya nurut aja, saya berdoa, ya Tuhan ampuni abang saya, semoga dia bertobat. Udah di situ bener-bener saya yang tadinya ngerasa bawa beban besar itu langsung plong gitu Pak. Langsung hilang gitu, tenang, damai banget saya. Akhirnya saya tidur. Saya mimpi masuk ke dalam sebuah gereja. Loh, kok saya mimpi masuk gereja gitu? Padahal ini bukan kepercayaan saya kan. Betul. Nah, jadi ini kepercayaan orang lain. Kenapa saya mimpinya ke sini? Kenapa nggak ke rumah ibadah saya gitu kan? Besoknya biasa saya kerja dengan teman-teman artis di sana. Mereka, kok kamu tumben sih hari ini pakai baju sopan gitu kan? Kaget mereka. Iya, saya pakai gaun kan biasanya yang paling seksi, yang paling heboh gitu kan. Malam itu justru saya kebalik, saya pakai gaun sopan, saya dandan biasa gitu kan. Sok kalem deh kamu gitu, teman-teman ngeledekin saya kan. Terus ada temen waiters waktu itu lewat, saya ikutin dia. Kak, kamu Kristen ya? Iya, kenapa? Kak, aku mau nanya dong, aku mimpi nih masuk gereja, apa artinya? Kalau kamu sudah dipanggil Tuhan, jangan keraskan hatimu ya, katanya gitu. Ini waiters ya? Iya. Saya takut dong. Aduh, ini beneran aku dipanggil Tuhan ya gitu kan. Tapi saya penasaran Pak, kayak ngejar orang yang saya cintai gitu. Saya pengen tahu apa ini Kristen ini, saya bilang gitu kan. Ya udah, saya cerita sama dia ya udah kalau kamu nanya terus tentang Tuhan, besok ikut saya deh ke gereja gitu kan. Dibawa ke gerejanya, saya cerita sama ibu pendetanya, malah ibu pendetanya takut Pak.
Oh, kenapa? Karena ini perempuan malam gitu ya? Takut aja malah, aduh bener nggak nih gitu, malah takut. Saya bilang, enggak Bu, saya beneran, saya ceritain semua, ibu itu malah nangis gitu kan. Aduh hidup kamu mengerikan banget ya katanya gitu. Ya udah, Ya. 1 bulan saya belajar tentang kekristenan. Di situ saya kaget Pak, saya membaca Injil, loh ini agama yang saya cari gitu lah. Kitab yang saya cari dari kecil ya seperti ini yang saya ngerti bacanya gitu. Oh, dari kecil? Ya, karena dari kecil, dari usia 7 tahun saya sudah berpikir bahwa ini kepercayaan saya ini gimana sih gitu, bikin saya pusing nggak ngerti-ngerti gitu kan. Kenapa harus pakai bahasa lain gitu? Saya kan orang Indonesia, saya pengen punya kitab suci yang pakai bahasa Indonesia gitu Pak. Saya orangnya nggak suka ribet gitu kan. Itu dari umur 7 tahun saya udah berpikir seperti itu. Karena itu saya nggak pernah bisa memahami bahasa yang mereka ajarkan, bahasa asing itu. Jadi saya saat ketemu Injil, hati saya tuh teriak. Hati saya bilang gini, ini loh kitab yang saya cari dari saya kecil gitu. Bener. Jadi saya tuh membaca tentang Adam dan Hawa, saya kaget loh, kok sama gitu kan. Akhirnya ya udah berarti nggak salah, sama aja isinya gitu kan. Ajarannya mirip-mirip gitu kan. Ya udah akhirnya saya tekuni, saya nggak ada yang ngajarin, tapi saya selesaikan baca Alkitab itu selesai. Padahal saya bukan anak teologi waktu itu ya. Saya baca sampai selesai, saya senang banget. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu ceritanya nyambung gitu. Di situ saya makin jatuh cinta Pak. Ulang-ulang saya baca Alkitab itu. Walaupun saya nggak ngerti, saya baca aja deh gitu. Nggak ada yang saya lewatkan satu kata pun. Dan memberikan diri dibaptis. Ya, setelah dibaptis itu saya ngerasa kayak selama ini tuh saya hidupnya tuh kayak dipakai orang lain gitu. Setelah saya dibaptis saya baru ngerasa ini aku, ini hidupku. Saya ngerasa baru seperti bangun dari tidur gitu. Saya ngerasa waktu saya keluar dari air baptisan itu, saya ngerasa ada sesuatu yang Tuhan angkat seperti kacamata hitam gitu. Loh, ini aku. Jadi selama ini aku hidup untuk siapa gitu. Ada perasaan seperti itu yang saya alami. Keluarga besar bagaimana? Nggak ada masalah? Bukan nggak ada masalah, saya nggak hidup sama mereka. Jadi memang nggak ngasih tahu? Saya nggak ngasih tahu, dan keputusan saya, hidup saya ya itu urusan saya sama Tuhan, saya bilang gitu. Nggak ada urusan dengan siapapun. Dan waktu kakak jadi Kristen ini, kedua anak tersebut nggak bersama dengan Kak Laura ya? Ada, tapi kan di kota lain. Saya sedang berada di kota lain. Kenapa mereka nggak dibawa? Karena saya menitipkan mereka di tempat orang yang saya percaya. Karena kalau saya bawa dengan kondisi saya yang seperti ini, saya nggak berani Pak. Karena kondisi anak kecil kan tidak bisa. Tempat saya sangat berbahaya, apalagi anak saya perempuan. Jadi walaupun sudah punya anak tetap bekerja ya di dunia malam. Dan waktu punya anak itu umur berapa? Anak pertama itu usia 16 tahun, anak kedua 20 tahun. Jadi 20 tahun saya sudah punya anak 2. Dan itu tidak direncanakan. Tidak direncanakan? Ya, karena kan saya masih mengejar karir saya. Saya ingin, ya sebagai manusia yang dari keluarga yang miskin, saya ingin kaya dulu kan. Tapi ternyata di usia seperti itu saya sudah hamil di luar nikah. Bahkan sampai 2 kali. Di situ saya sempat, aduh kok hamil lagi gitu kan. Kenapa seperti ini terus. Cuman ada satu orang bilang, Tuhan punya rencana, sudahlah katanya, hiduplah. Jangan bunuh anak-anak itu, kamu hidup aja. Sampai di mana nanti satu hari pasti kamu akan ngerti Tuhan punya rencana dalam hidup kamu gitu. Padahal yang ngomong itu penjahat. Loh? Iya, bahkan yang ngomong itu bukan orang baik-baik, bukan pendeta. Bisa dipakai Tuhan ya, saya juga bingung. Ada kepikiran waktu hamil pertama kali untuk gugurin? Karena kan ini kan nggak direncanakan gitu. Ya, saya sempat pergi ke dokter untuk aborsi. Tapi puji Tuhan dokter itu sudah bertobat. Jadi dia tidak melayani aborsi lagi. Oh, berarti selama ini ngelayani gitu? Ya, selama ini dia memang terkenal melayani aborsi. Jadi waktu kakak datang, dia bilang sudah bertobat. Dia sudah bertobat. Dan saya bersyukur Pak, kalau dia sudah bertobat. Kalau tidak mungkin anak saya nggak ada kan. Jadi dia dokter tersebut yang berkata lanjutkan gitu ya? Iya, dia bilang, memang dia juga punya kalimat, maaf Bu, nggak bisa. Sudahlah Bu, ini Tuhan sudah kasih, jangan dibuang, nggak bisa. Nanti resikonya nyawa ibu sendiri gitu. Oh, resiko nyawa, kenapa? Ya, karena
mungkin saya kan hidup nggak sehat, narkoba selama 11 tahun, jadi mungkin pengaruh ya ke tubuh saya. Oke, jadi waktu hamil itu juga memang narkoba Masih juga? narkoba. Oke. Anak kedua juga sama, mau Masih. digugurin juga pada saat Iya. itu? Iya, seperti itu, masih berpikir mengejar dunia itu. Jadi saya nggak peduli dengan kesehatan saya. Oke. Dan berarti meninggalkan mereka dalam kondisi masih kecil-kecil ya? Ya, masih sangat kecil. Saya meninggalkan mereka karena saya sudah mulai sadar, karena sudah mulai dewasa. Saya nggak mau kasih anak-anak saya makan uang yang tidak benar. Karena itu saya ingin ke Jakarta, karena saya dengar kota Jakarta itu masih bisa untuk hidup baik. Karena kota yang saya tinggalin ini kan kota benar-benar orang sudah tahu. Kota maksiat. Kota besar, gudang uang tapi kota maksiat. Nggak ada pekerjaan yang benar di kota ini. Karena kalau kerja benar, gajinya sangat kecil. Sementara kakak pengen kaya raya. Ya. Karena pengen keluar dari kemiskinan. Nah, waktu kakak tinggalkan kedua anak tersebut, berarti kan tidak mau menghidupi dari uang haram. Berarti mereka hidup bagaimana? Saya permisi sama teman saya. Ya. Saya bilang, saya nggak jual anak-anak saya. Saya titip sama kalian. Saya mau hidup benar. Saya nggak mau lagi kasih mereka makan uang yang nggak benar. Oke. Saya mau ke Jakarta. Tolong jaga anak saya. Saya titip ya, saya nggak jual. Memang saya waktu itu ada hutang juga sih beberapa bulan kan. Nanti saya akan lunasi. Tolong doakan saya mau ke Jakarta. Ya. Saya mau cari kerjaan yang benar. Entah berapa tahun saya nggak tahu. Karena kan kerja halal resikonya ya seperti itulah ya. Kurang pasti uangnya nabung berapa tahun gitu. Tapi saya janji saya akan kembali. Saya bilang gitu sama mereka. Ini berarti posisi udah jadi anak Tuhan ya, udah Kristen berarti ya. Ya. Berangkatlah ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Saya ke Jakarta itu jadi anak angkat pendeta. Oh. Ya begitu aja, saya masih belum mengerti kerja. Jadi dari anak pendeta ini jadi anak angkatnya di rumahnya tinggal berbulan-bulan, itu kan nggak dapat apapun ya, maksudnya cuman diangkat anak gitu kan. Tapi kok bisa ketemu sama pendeta itu? Kan ibadah ke gereja Pak. Oh, pas ibadah ke gereja. Setelah ibadah ke gereja, kenalan gitu kan. Saya nggak punya tempat tinggal, tinggallah di rumahnya gitu. Nah, jadi anak angkatnya berbulan-bulan. Dia melihat saya, kok kamu senang baca Alkitab katanya gitu. Saya nggak ada yang ngajarin kan, saya tulis di kertas gitu apa yang saya dapatkan atau apa. Kamu sekolah teologi aja ya katanya gitu. Ya, akhirnya saya dimasukin ke STT, suruh sekolah gitu kan. Pak, tapi kan saya cuma sekolah dasar. Bagaimana bisa saya gitu kan? Terus udahlah sekolah aja, nanti saya urusin paketnya gitu, sekolah paketnya nanti saya urusin gitu kan. Ya udah akhirnya saya sekolah. Setelah sekolah ternyata malah kampusnya tutup, pecah jadi 2. Saya bingung gitu mau pilih yang mana, dua-duanya bapak rohani saya. Akhirnya saya bilang, udah semester 5 ini mundur aja deh gitu kan. Saya mundur bukan karena saya nggak cinta Tuhan, tapi karena saya nggak punya untuk untuk menjadi seperti pendeta atau apa. Saya nggak punya ambisi di situ. Saya masuk STT mengikuti instruksi dari bapak angkat saya itu, hanya ingin tahu Yesus itu siapa, Yesus itu seperti apa, dan bagaimana cara hidup Kristen yang sebenarnya. Itu aja sih tujuan saya. Nggak lebih ya, bukan mau jadi pendeta. Jadi nggak jadi pendeta pun nggak apa-apa, saya nggak punya ambisi di situ gitu kan. Jadi saya hanya ingin tahu apa yang Yesus mau. Kalau memang Tuhan Yesus seperti perempuan Samaria kan ingin saya bersaksi, ya udah saya akan bersaksi. 11 tahun saya berdoa, saya ingin pasangan hidup. Karena saya ini kan bukan perempuan yang masih suci gitu. Saya punya kebutuhan yang sulit bagi seorang perempuan yang beda lah ya gitu ya. Jadi Tuhan, daripada aku jatuh terus gitu kan di dalam dosa, tolong kasih aku suami gitu. 11 tahun Tuhan nggak jawab. Sampai Tuhan di mana sih gitu, kok aku nggak dikasih jodoh. Mau nikah gagal gitu, mau nikah gagal, tunangan gagal. Oh, sempat tunangan ya, juga sempat ya? Tunangan, bahkan sudah pergi ke gereja bisa gagal. Jadi di situ saya sampai udahlah puasa bernajar. Saya bilang, Tuhan,
Saya bernajar kalau saya menikah, siapapun yang menikahi saya hargai. Saya tidak akan mengulangi masa lalu saya. Yang penting aku nikah dulu Tuhan, saya bilang gitu sama Tuhan. Kalau saya nggak nikah, saya pasti jatuh lagi dalam dosa karena keterikatan apa ya, saya nggak ngerti. Cuman susah. Saya udah tobat, saya udah doa puasa, tetap secara jasmani saya nggak kuat, tetap jatuh gitu. Tuhan jangan biarkan saya berdosa, jangan biarkan saya hangus karena hawa nafsu. Saya bilang gitu kan sama Tuhan. Tolong kasih saya suami yang jaga saya bilang gitu. Doa saya sih pengennya seorang pendeta atau hamba Tuhan yang lebih dewasa Pak dari saya, itu doa saya. Dan jujur saya nggak suka sama berondong, laki-laki yang lebih muda lagi itu saya benci. Kalau ngeliat mereka tuh saya benci gitu. Ini pasti nyusahin, saya bilang gitu kan. Ya itu jujur saya begitu. Tapi kadang-kadang apa yang saya benci Tuhan kasih. Ya saya ketemu calon suami di restoran di mana saya bekerja setelah saya keluar dari kampus itu kan. Saya kerja di restoran ya. Oh, kerja di restoran ya. Setelah keluar dari rehabilitasi saya. Rehabilitasi? Ya. Oh, kakak sempat masuk rehab? Ya, saya masuk rehab 2 kali. Kenapa? Karena udah kecanduan? Ya, kecanduan sih enggak, karena saya menggunakan yang ringan sih sebenarnya, cuman sangat berpengaruh juga ya di kejiwaan saya gitu. Kenapa? Kena mental? Ya, gangguan kepribadian. Masih awal sih, masih ringan, masih bisa diobati. Cuman sangat mengganggu kalau saya ngobrol tersinggung sedikit, saya udah menarik diri. Saya pikir itu normal Pak, tapi ternyata kata dokter itu gangguan kepribadian. Masih awal sih, masih bisa diobati, masih ringan. Makanya masuk rehab? Ya, masuk rehab. Saya di detox selama beberapa bulan. Akhirnya saya dilepas. Ya udah kamu kerja sambil minum obat ya, katanya gitu. Oh, masih sambil minum obat? Sambil minum obat. Tapi satu hari ada pendeta bilang, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Percaya Pak. Udah jangan diminum katanya gitu, obat itu lepaskan katanya. Kamu beriman saja, Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya ya udah saya lempar semua obat-obatan itu ke tong sampah. Saya percaya, saya berdoa terus, Tuhan sembuhkan saya. Akhirnya saya lepas dari obat itu, ketemulah sama Ebenezer ini yang sekarang jadi suami saya. Pertemuannya di restoran? Di restoran Pak, di dapur restoran kita. Di dapur? Kita sama-sama anak kitchen di restoran. Jadi ketemunya pas lagi motong-motong nih? Iya. Sedang di dapur, kita ngobrol-ngobrol, saya nyaman gitu orangnya. Terus Ebenezer, wah berarti ini anak Tuhan gitu kan. Dari nama gitu ya? Nggak cinta sih awalnya, cuman gara-gara nama jadi gagal fokus. Terus saya pikir kalau orang Kristen apalagi dia dari kecil, harapan saya kan dia bisa bimbing saya gitu kan. Saya pikir usianya tuh sama Pak. Saya nggak nyangka usianya tuh jauh banget di bawah saya. 9 tahun bedanya. Loh? Saya nggak nyangka, kirain sama. Karena dilihat dari face, dari muka gitu. Mukanya boros. Waktu itu saya cantik banget ya, ketemu dia itu. Dia pikir saya umur 21 katanya. Padahal saya waktu itu udah 33. Katanya, kamu masih 21. Saya bilang saya udah punya anak. Kalau kamu nggak mau sama saya ngomong aja, nggak usah kayak gitu. Umur masih 21 juga katanya gitu. Dia sempat marah. Jadi, berarti ini orang beneran suka sama saya. Ya udah, saya jalani aja. Dari awal bertemu itu sebenarnya saya nggak mau nutup-nutupin gimana karakter saya. Kita berantem terus, berdebat terus, sampai temen dia tuh capek Pak misahin kita berantem. Tapi ya nggak tahu, namanya jodoh ya. Tuhan sudah kasih. Sampai satu hari dia memutuskan untuk meninggalkan saya, balik ke mantannya. Saya bilang silahkan, kamu masih bujangan, kamu berhak memilih siapapun. Nggak usah pedulikan perempuan seperti saya, pergilah saya bilang. Walaupun saya ngomong gitu Pak, hati saya sakit banget. Akhirnya saya blokir dia kan. Saya blokir dia, WhatsApp-nya, Facebook, semua saya blokir. Saya nggak mau lagi kenal dia gitu. Sakit banget. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan jodoh aku, ya udah gitu. Kenapa rasa cinta ini kuat banget gitu kan? Saya galau kayak orang gila. Saya bener-bener dia pergi itu. Saya pergi ke satu tempat, di kenalan saya dia bilang gini, kamu jangan kayak gini dong, nanti kamu malah sakit jiwa. Kalau cinta itu di hati aja, jangan sampai ke jiwa, nanti putus sakit jiwa. Kalau dia dari Tuhan, bagaimanapun karakter kamu jeleknya, dia pasti bertahan di sisi kamu, nggak akan pergi katanya gitu. Saya bilang,
sudahlah Kak, dia sudah memilih mantannya, saya bilang gitu. Ya. Jam 2 itu biasanya saya silent handphone saya tidur. Kok saya lupa Pak, nggak silent handphone saya. Dia telepon. Saya bilang, siapa? Pakai nomor baru, kan sudah saya blokir kan. Dia pakai nomor baru. Ini saya sayang, saya Eben katanya. Kenapa kamu masih cari saya? Saya bilang gitu. Ya udah, saya mau nikah deh sama kamu katanya. Loh kenapa? Bukannya kamu nemuin pacarmu sama mantanmu, saya bilang gitu kan. Enggak lah, nanti saya cerita, pokoknya saya pilih kamu. Akhirnya dia nyusul saya, kita komitmen, ya udah kita nikah. Oh, dan kakak udah kasih tahu semuanya tentang masa lalu sama dia? Enggak Pak, saya belum berani jujur semua. Wah, ini kan resiko besar sebenarnya. Iya, saya sebenarnya trauma dari beberapa kegagalan kemarin kan karena saya terlalu jujur ya. Oh, buka semuanya. Iya. Jujur, saya salah. Saya bilang dalam renungan saya, Tuhan, katanya kalau orang jujur itu pasti diberkati. Tapi kenapa saya jujur malah digagalkan pernikahan saya? Sakit banget kan Pak, namanya kita cinta, ingin hidup sama dia tapi digagalin tuh sakit banget. Akhirnya ketika saya ketemu Ebenezer, saya nggak cerita apapun ke keluarganya, saya cuma bilang anak saya 1. Oke. Ya, dari menikahnya siri anak 1, jadi nggak ada ikatan, nggak ada kan pasti mereka takut latar belakang saya dari suku ini gitu kan. Iya. Jadi akhirnya ya udah mereka nikahkan saya, tapi sebelum pernikahan saya jujur sih sama suami saya tentang pelecehan itu saya jujur. Tapi tentang masa lalu saya yang hitam saya belum berani jujur. Oke. Jadi ini mau pemberkatan jujur pernah dilecehkan saudara sendiri gitu. Itu aja. Yang Nggak lainnya masalah. belum. Dia nggak masalah. Nggak masalah. Oke, yang lainnya, wah ini resiko besar sebenarnya. Ya, pelan-pelan, saya butuh waktu juga. Saya kan melihat dulu keluarganya seperti apa, Ebennya seperti apa. Cuman kan saya dan Ebenezer ini kan tidak pacarannya tidak lama. Saya bilang saya usianya sudah banyak. Kalau memang kamu mau serius sama saya, kita nikah dulu baru pacaran, saya bilang gitu. Saya nggak mau pacaran-pacaran akhirnya. Ya, ini sebenarnya resiko juga sebenarnya. Ya. Karena terlalu cepat. Cuman saya waktu itu saya berani, kenapa Pak? Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang saat saya galau itu, kalau kamu tidak menikahi Ebenezer, Ebenezer akan hilang dari jalan saya. Saya mendengar itu, dan saya dikasih Tuhan ilustrasi seorang mandor itu kan, mandor yang buat rumah itu. Dia sudah ingin pensiun, disuruh bosnya bikin rumah satu lagi. Akhirnya dia bikin dengan sembarangan karena dia udah lelah, udah capek. Tapi ternyata kunci rumah itu yang dia mau serahkan ke bosnya adalah hadiah untuknya. Jadi penyesalan kan. Jadi di situ kenapa ya ilustrasi ini kok kuat banget gitu kan, Tuhan ingatkan gitu ke saya gitu. Ya udahlah, berarti intinya Tuhan ingin saya kasih yang terbaik. Apakah Eben ini jodoh saya ya? Saya bilang gitu, kenapa ini kok kuat banget gitu renungannya gitu. Di situ ya udahlah, sebelum saya pergi ninggalin Eben itu, saya kasih dia pesta ulang tahun. Walaupun itu gaji saya terakhir sebelum saya pergi, tapi saya korbankan. Saya bikinin dia pesta kejutan ulang tahun, saya kasih dia hadiah, baru saya pergi. Dan waktu nikah, saat kapan kakak buka semuanya? Itu lama juga sih, beberapa tahun. Ada tahun ke-5 baru saya cerita kalau saya bekas anak malam. 4 tahun saya nggak cerita. Dan bagaimana respon suami? Suami saya bilang, sebenarnya saya tahu mata kamu tuh menyembunyikan sesuatu yang kamu nggak ceritain. Tapi apapun itu pasti kamu lakukan karena kamu mencintai saya dan takut kehilangan saya. Itu sih respon dia. Dan saya bersyukur sekali bahwa Tuhan tuh ada di dalam hati suami saya. Jadi dia nggak marah ya? Enggak, dia nggak marah. Justru dia mendukung saya. Yang penting sekarang kamu berubah, jangan diulangi lagi. Itu aja yang penting katanya. Itu saya terharu banget. Dan saya juga bilang, dari 4 tahun itu kan kita bertengkarnya tuh parah banget ya. Maksudnya mungkin baru saling mengenal emosinya bagaimana gitu kan. Konflik, terus bertengkar, terus beda 9 tahun itu kan beda budaya, beda usia, beda latar belakang. Jadi waktu nikah suami umur? 24, saya 33. Jadi karena berbeda semua, itu konflik seminggu bisa 3 kali bertengkar. Jadi rumah itu benar-benar, jadi dia itu
waktu di desanya kan bawa saya di sana. Dia selalu pulang jam 12 malam, kadang lewat, pulang kerja, pergi mancing. Mungkin karena pusing kali Pak ngadepin saya bertengkar terus. Karena saya orangnya emosian, salah sedikit nggak boleh, harus bener aja gitu. Padahal saya juga nggak sempurna seperti itu kan. Tapi di hati kecil saya yang membuat saya bertahan sama suami adalah susah loh cari laki-laki seperti ini gitu kan. Dia mampu menerima semuanya loh. Dia sabar, masa lalu saya dia mau. Di situ yang membuat saya bertahan adalah rasa syukur saya. Rasa bersyukur saya sama Tuhan yang udah ngasih pria seperti ini gitu kan. Meskipun karakternya masih jauh dikatakan dari suami yang baik, ayah yang baik, tapi saya melepaskan pengertian bahwa suami saya masih muda, mungkin butuh proses. Jadi saya harus menemani prosesnya gitu kan. Jadi saya harus sabar gitu. Saya juga harus punya kesabaran. Bukan saya aja yang disabarin sama dia, diterima. Saya juga harus bisa nerima suami saya gitu. Dan itu sakit banget Pak. Dia mabuk terus sampai semalam. Memang dia nggak selingkuh. Dia setia. Saya tahu dia setia. Dia pergi cuma sama saudara-saudaranya gitu kan. Cuman kan sakit juga ya. Namanya dibiarkan kesepian gitu kan sakit gitu. Cuman ya saya belajar untuk ya mungkin gara-gara saya juga lah dia begitu gitu ya, nggak betah di rumah karena sifat saya juga di situ. Saya juga rendah hati menyalahkan diri saya dan saya belajar gitu. Tak sampai satu hari nggak kuat lagi, kita bertengkar, dia ngusir saya itu, ya udah saya lari gitu, saya pergi. Ya udahlah, saya juga punya harga diri dong kalau diusir gitu kan. Saya bawa anak-anak saya naik kapal. Punya anak berapa? 2. Oke. Saya pergi ke kota lain. Di situ saya dinasehati, saya harus mengampuni. Ya udahlah, saya mengampuni. Saya hubungin dia. Saya kerja 3 bulan itu Pak untuk bayar hutang saya di kampung dan mengongkosi suami saya nyusul saya. Jadi 3 bulan itu saya nggak nikmati sama sekali gaji saya. Saya korbankan itu. Jadi apa ya? Ya itulah, untuk pemulihan perlu pengorbanan. Hidup itu seperti taruhan menurut saya ya. Jadi saya taruhkan semuanya. Saya sebenarnya ada rasa takut dia nyusul saya enggak ya gitu setelah saya berkorban ini gitu. Cuman saya sudahlah, yang penting saya nggak salah di mata Tuhan. Saya kan udah berbuat baik, saya udah bayarin semua hutang-hutang di desa, saya kirim ongkos. Kalau dia nggak datang juga, ya sudah, berarti Tuhan aku nggak salah. Saya sudah melakukan bagian saya. Tapi ternyata puji Tuhan dia datang Pak. Dia nyusul saya. Kita maaf-maafan, tapi setahun pertama kita konflik lagi. Karena saya butuh pemulihan, dia juga. Di tahun ke-6 lah kami baru sedikit mulai ada titik terang. Tapi itu pun setelah dia kecelakaan, patah kakinya. Tempurung lutut kakinya patah. Di situ banyak sesuatu yang berubah dari suami saya. Dia mulai ngerti bahwa ternyata ketika saya di titik terendah, istrilah yang merawat saya seperti itu. Dia mulai sadar. Dia bertobat juga dari macam-macam kesalahannya. Terus saya udah putus asa. Saya bilang, Tuhan, kami lagi berjuang untuk anak-anak kami yang di panti asuhan. Kenapa Tuhan memukul suami saya? Itu respon saya awal sih. Tapi lama-lama ketika sudah berdoa, saya udah tenang. Saya bilang, Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting suami saya bisa jalan. Iman saya 2 bulan Pak, suami saya bisa jalan. Padahal dokter bilang mustahil karena itu tempurung lutut kaki kan harus operasi. Saya bilang, uang dari mana operasi? Saya bilang, saya nggak mau operasi. Saya berdoa, saya punya Tuhan. Kalau motor aja rusak, saya kan pikir gitu ya, ke bengkel. Kalau manusia rusak, kemana ya? Ke Tuhan. Ya bilang, ya Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya pokoknya saya pegang kaki suami saya berdoa. Ternyata 3 bulan dia bisa jalan. Saya bersyukur banget. Puji Tuhan. Ya, tanpa operasi suami saya bisa jalan. Dan sekarang kami dipercayakan mengelola ruko bakso. Ruko bakso? Ya. Punya sendiri? Tidak, punya kakak rohani saya. Kami hanya mengelola. Jadi akhirnya ke Jakarta nih ya, kembali bersama dengan suami. Oke, dan kerja di? Tangerang. Tangerang ya, mengelola usaha bakso. Wow, berarti Bapak Ibu, teman-teman yang berada di Tangerang bisa mampir nih. Baksonya di mana? Di Citra Raya Cikupa. Citra Raya Cikupa, Tangerang. Tepatnya di mana nih alamat lengkapnya?
Oke, alamat lengkapnya ada di bawah ini. Ya. Dan hanya bakso saja. Banyak menunya. Apa aja? Ada bakso, ada mie ayam, Oke. sop iga, sop buntut, Oke. iga bakar. Oh. Mie juga kita ada macam-macam mie. Oh, lengkap sekali. Ya, ada mie yamin, mie gacor, Oke. mie ayam pangsit, mie bakso, ada semua. Dan ini Kalora yang masak. Ya, bersama suami. Dan kita bisa nggak pesan secara online? Bisa lewat GoFood, Oh ya, apa Grab, namanya? bakso genteng. Bakso genteng. Ya. Oke. Dan kalau mau pesan langsung bisa juga. Bisa. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang mau pesan langsung ada nomornya di bawah ini. Apa bakso genteng ya? Iya. Oke. Dan anak-anak berarti bersama dengan Kak Laura. Iya, tapi mereka sedang ada di asrama di panti asuhan. Kenapa harus di panti asuhan? Kemarin COVID kami tidak bekerja ya kan, saya di desa suami nggak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Sambil sesekali buka salon, tapi ya tidak seramai di kota. Hanya cukup-cukup untuk ya makan sehari-hari. Bahkan ketika anak saya sakit kena step sampai dirawat 6 bulan di rumah sakit juga, itu juga karena Tuhan. Ya. Kita nggak ada uang sama sekali. Itu semua Tuhan yang tolong kami. Oke. Jadi karena kondisi keuangan akhirnya kedua anak tersebut harus di panti asuhan. Ya. Sampai hari ini. Yang satu umur berapa? 6 tahun sama 8 tahun. Oke. Dan itu semua berarti disekolahin sama panti asuhan? Iya. Oke. Dan bagaimana dengan sebelum menikah dengan suami kan punya 2 anak. Akhirnya jujur, aku ternyata punya 2 anak. Aku punya 2 anak. Iya. Oh, kirain cuma 1. Ya udahlah, nggak apa-apa katanya gitu sih. Suami sih selalu nggak apa-apa dia. Oke. Dan 2 anak tersebut masih ada sampai hari ini. Ada, tapi ya yang satu belum ketemu, yang satu belum sudah. ketemu. Ya. Ya, berarti sempat hilang. Dua-duanya sempat lost kontak, Pak. Oh, lost kontak. Lost kontaknya Karena handphone saya hilang, jadi saya nggak ingat nomor telepon yang kecil. Kalau yang besar saya masih ingat. Cuman waktu saya hubungin ternyata mereka sudah pindah rumah. Kalau zaman dulu kan belum ada handphone, masih telepon rumah. Jadi kalau pindah rumah, otomatis ganti nomornya. Oke, jadi sempat lost contact cukup lama. Dari usia anak saya 7 tahun, ketemu lagi itu di usia 16 tahun, itu pun lewat Instagram dan itu nggak sengaja. Loh, kenapa kok bisa ketemu? Ya nggak sengaja jarinya follow Instagram saya. Ternyata dia tuh salah, nggak sengaja aja jarinya ngeklik gitu. Pas dia mau unfollow, internetnya itu ya mungkin dibuat Tuhan internetnya gagal sehingga dia nggak bisa unfollow ya. Akhirnya di sini saya kan nerima, saya kok nama anak saya gitu. Saya scroll ke bawah, akhirnya dia ada foto bersama teman saya yang saya titipkan dia dulu kan. Oh, berarti benar. Ya di situ wah saya teriak, ini anakku. Akhirnya saya DM dia, anak saya bingung. Tante ada apa katanya. Dipanggil tante. Iya, tante siapa gitu. Akhirnya saya nggak banyak omong karena udah gimana sih senengnya ya dari 7 ke 16 tahun gitu kan. Saya kirim foto masa kita terakhir perpisahan itu. Terus dia lihat, dia teriak, "Mama, kemana aja? Vinky nungguin," gitu. Nah, di situ ya udah, kita ngobrol-ngobrol sampai sekarang ya kita hubungan baik tapi masih jarak jauh sih. Saya belum pernah ketemu? Belum, saya belum bisa ke sana karena ya ekonomi masih seperti ini. Oke. Yang kecil nggak ketemu sampai hari ini. Iya, kalau yang kecil belum, mungkin butuh perjuangan saya harus ke kota itu. Ya sekarang kita lagi ngumpulin uang pelan-pelan untuk mencari. Jadi umur berapa saat ini? Kalau dia lahir 2004, berarti sekarang 21 tahun. 21 tahun? Ya. Ditinggal masih kecil Masih banget bayi. Berapa bulan?
2 atau 3 bulan ya kalau nggak salah. Oke. Jadi wah ini berarti dia udah bisa jadi udah bekerja ya. Kalau nggak kuliah mungkin dia kerja. 21. Jadi memang Kak Laura harus mengumpulkan kekuatan di sini dulu baru bisa nyari ke sana. Iya, semuanya butuh uang. Oke. untuk Dan kalian. Tuhan akan mempertemukan kembali Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Eh, terima kasih Kak Laura Nick sudah bersaksi di podcast Kana. Biarlah kesaksian Kak Laura bisa jadi berkat untuk banyak orang di luar sana, khususnya para wanita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubahkan kehidupan. Sekotor apapun, senajis apapun, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi baru. Dan Tuhan sanggup berikan pasangan hidup yang sepadan. Terima kasih sekali lagi Kak Laura Nick sudah bersaksi di podcast Kana. Bapak Ibu teman-teman semuanya, setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi di podcast Kana, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production atau DM kami lewat TikTok Dulos Production. Kesaksian hanya seputar pernikahan dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Sekalipun pasangan melakukan perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan mengalami NPD atau gangguan kejiwaan, kepribadian, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian, yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Ini bukan opsi. Cerai aja udah dosa. Oke? Ini bukan pilihan. Cerai aja udah dosa. Apalagi nikah lagi. Sekalipun terjadi persoalan yang cukup besar atau sangat berbahaya untuk hidup kita, pisah. Ya, tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Pisah sementara bisa. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.